البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Indak ya Ismail, ma ta'riful ikhlas? Taib, tasfiyatul amal bisalihin niyah an jami'i syawaib syirk. Taib. Wamanil qail? Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Nah, hakikat ikhlas ini diingat-ingat, yaitu membersihkan dan memurnikan amalan dengan niatan yang bagus dari keseluruhan cabang-cabang kesyirikan. Dan ini merupakan pokok yang paling utama dalam agama kita untuk apa? Membangun agama dan amalan kita di atas keikhlasan. Kita lanjutkan berhubungan dengan pembahasan pokok yang pertama ini. Ya, pada pertemuan lalu pensyarah menegaskan akan memberikan pemaparan secara ringkas tentang permasalahan tauhid, definisi dan jenis-jenisnya. Kita baca. Qala syarih hafizahullah ta'ala ta'rifut tauhid. Pengertian tauhid. At-tauhidu taf'ilun min wahhada tauhidan. Ya, tauhid wazannya taf'il dari wahhada tauhidan. Fi'il mudhari'nya apa, Iqbal? Kalau madinya wahhada, fi'il mudhari'nya yuwahhidu. Na'am, tauhidan. Idza hakama biwahdaniyati syai', ay anna dzalika syai' wahidun fardun. Dikatakan tauhid apabila dia menghukumi tentang keesaan sesuatu. Ini makna secara lughawi, ya, Pak. Ketika menghukumi tentang tunggalnya atau keesaan suatu perkara, itulah makna at-tauhid. Maksudnya bahwasanya perkara itu satu, tunggal, esa, sama. Nah, yaitu menegaskan bahwasanya perkara yang ditauhidkan tadi maksudnya adalah perkara yang satu. Nah, kalau tauhidullah sekarang masuk pada istilah secara syar'i bagaimana? Nah, Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala mengatakan wa tauhid taf'ilun lin nisbah kan tasdiqi wa takdzib la lil ja'l. Tauhid wazannya taf'il untuk menunjukkan nisbah seperti tasdiq. Nah, nisbah kepada sidq, wa takdzib nisbah kepada kadzib, dustaan. La lil ja'al, bukan untuk menunjukkan menjadikan. Dan ini tanbih yang bagus dari As-Safarini rahimahullah dalam Lawami'ul Anwar. Naam. Fa makna wahhatullah, ya, wahhatullah, aku mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Nasabtu ilaihi al-wahdaniyata, yaitu aku menisbahkan kepada Allah keesaan. La ja'altuhu wahidan, bukan maksudnya aku menjadikan Allah itu esa. Maksud perbedaannya. Bisa memahami sisi perbedaan makna ini? Makanya sebagian yang memaknakan tauhid, na'am, yaitu bermakna ja'al, ya, ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, ini keliru. Kenapa? Karena yang diinginkan di sini penisbatan hukum. Nah, fa inna wahdaniyatallahi ta'ala dzatiyatun lahu laysat bija'lin ja'ilin. Dikarenakan keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dzatiyah bagi Allah,
bukan dengan sebab dibuat oleh apa? Pembuat. Makanya untuk dikatakan ja'alallaha wahidan, menjadikan Allah itu esa, ini tidak benar. Pemaknaannya seperti itu. Nah, inilah yang sebagian ahli bidah kemudian apa? Mengkritisi, menjadikan olok-olokan karena kekeliruan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala esa sejak dulu. Ya, mereka-mereka yang mengaku ahlu tauhid menjadikan Allah esa, nah ini diolok-olok. Nah, diolok-olok. Allah sudah esa sejak dulu, tidak butuh untuk apa? Berarti tidak butuh untuk ditauhidkan kalau demikian. Karena keliru dalam memaknai makna tauhid secara lughawi maupun syar'i. Jadi ini tanbih yang bagus. Makna tauhid yaitu nisbah, lin nisbah. Berarti apa? Wahidullah, aku mentauhidkan Allah, maksudnya aku menisbahkan kepada Allah keesaan. Jadi kembali pada keyakinanku, aku yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tunggal. Ya. Esa dari sisi rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifatnya. Qala Syekh Sulaiman rahimahullah, wa summiya dinul Islam tauhidan li'anna mabnahu ala anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi la syarikalah. Dinamakan agama Islam ini tauhid. Ya, agama tauhid. Dikarenakan yang menjadi dikarenakan Islam itu terbangun di atas keyakinan bahwasanya Allah itu zat yang maha esa pada kekuasaannya, pada semua perbuatan-perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Wa wahidun fi dzatihi wa sifatihi la nadhiralah, dan Allah itu maha esa pada zatnya dan sifat-sifatnya, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la niddalah, dan Allah itu maha esa pada keilahiannya dan pada hak untuk diibadahi, tidak ada tandingan untuknya. Ini makna tauhid. Berarti apa? Nasabtu ilaihi bil wahdaniyah. Ketika seorang mengatakan aku mentauhidkan Allah. Wa ila hadhihi al-anwa'i thalathah yanqasimu tauhidul anbiya'i wal mursalin alladzina ja'u bihi min 'indillah wa hiya mutalazimatun kullu naw'in minha la yanfakku 'anil akhar. Dan kepada tiga jenis tauhid inilah terbagi tauhid yang disuruh oleh para anbiya dan para rasul, yang mereka datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil buatan dan inovasi mereka sendiri. Dan ketiga jenis tauhid tersebut mutalazimah, saling apa? Saling berkaitan. Dan saling apa? Ada kelaziman satu sama lain. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kullu naw'in minha la yanfakku 'anil akhar. Masing-masing jenis dari ketiga tauhid itu tidak akan bisa terpisah dari yang lain. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar fama dzaka illa annahu lam ya'ti bihi ala wajhil kamalil matlub. Dan ini tanbih yang bagus dari Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh dalam Taisirul Azizul Hamid, yang merupakan syarah yang dikenal paling awal untuk syarah kitab tauhid, ikhwan. Walaupun beliau belum sempat menyelesaikannya, belum sempurna syarahnya. Kemudian muncul syarah setelahnya Fathul Majid yang mengambil dari Taisir, kemudian beliau lengkapi. Nah, kata beliau, siapa saja yang mendatangkan salah satu dari tiga jenis tauhid tersebut tapi tidak mendatangkan tauhid jenis yang lain, maka tidaklah itu terjadi kecuali dikarenakan dia belum mendatangkan tauhid yang satu tadi secara sempurna. Misalnya seorang katanya mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, tapi ternyata dia mensekutukan Allah, menunjukkan bahwasanya tauhid dia dari sisi rububiyah belum apa? Belum ditunaikan secara sempurna sebagaimana yang dikehendaki. Nah, ini maksudnya. Tapi kalau seandainya
tauhid dia terhadap rububiyatullah azza wa jalla benar, maka mesti akan terwujud tauhid yang lain. Nah, dan pembagian tauhid menjadi 3, akhwan. Nah, sebagaimana masyhur di sisi kita tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Ini bukanlah pembagian yang mubtada', bukan pembagian bid'ah. Karena sebagian ahli bid'ah ketika mereka ditegur oleh ahli sunnah dalam banyak hal dari perkara-perkara yang mereka ada-adakan, dengan apa? Dengan teguran bahwasanya itu bid'ah, kemudian mereka mencari-cari celah. Di antaranya ini, kalian Wahabiyun menurut mereka, Salafiyun, kalian membagi tauhid menjadi 3, ini dalilnya mana? Tidak ada. Nabi SAW mengatakan tauhid itu terbagi menjadi 3. Nah, ini perlu dipahami ya kawan. Ini syubhat, kalau yang tidak paham bingung juga. Oh iya ya, tidak ada dalil. Perlu diketahui bahwasanya pembagian seperti ini, penyebutan misalnya syarat, syarat la ilaha illallah ada 7, sebagian mengatakan lagi ada 8. Kemudian jenis tauhid ada 3. Nah, pembagian berhubungan dengan pembagian yang sifatnya ilmi seperti ini, di antara yang menjadi landasan, dan itu landasan yang mu'tabar adalah apa? Istiqra' wa tatabbu'. Ini dalilnya. Dari mana mereka membagi? Yaitu dengan dalil istiqra' wa tatabbu'. Istiqra' maksudnya mereka menelaah, tatabbu' meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan penelitian itu ternyata tauhid bisa diklasifikasikan menjadi apa? Menjadi 3 jenis. Dan istiqra' wa tatabbu' dalam cabang ilmu ini merupakan dalil yang disepakati jika apa? Istiqra' dan tatabbu'nya sempurna. Karena itulah pengingkaran terhadap pembagian yang seperti ini menunjukkan kejahilan, menunjukkan ketidakpahaman tentang permasalahan taksimat. Karena pembagian seperti ini tidak perlu, dalam artian tidak bijak kalau kemudian dikritisi dalil nasnya mana. Tidak. Kalau dibangun di atas istiqra' dan tatabbu' yang sempurna, maka itu sesuatu yang yang diterima. Dan memang kalau kita perhatikan Al-Quran serta As-Sunnah tidak keluar ketika berbicara tentang masalah tauhid, tidak keluar dari 3 jenis ini, berhubungan dengan rububiyah Allah ataupun uluhiyahnya ataupun asma wa sifat. Sekarang kita ambil jenis yang pertama, aqsamu tauhid. Awalan, tauhidur rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah? Ta'rifuhu huwal iqrarul jazim bi anna Allah wahdahu rabbu kulli syai'in wa malikuh wa annahu al-khaliqu lil alami al-muhyiyul mumitu. Yaitu pengakuan dengan pengakuan yang jazim, pengakuan yang betul-betul yakin, tidak boleh ada keraguan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Rabbu kulli syai'in wa maliku, satu-satunya pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu dan yang menguasainya. Wa annahul khaliqu lil alam, dan bahwasanya Allah itu pencipta alam ini. Al-muhyiyul mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Ar-razzaqu dzul quwwatil matin, dan yang maha memberi rizki dan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli la radda li amrih wa la mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada sekutu baginya dari sisi kekuasaannya, dan tidak butuh penolong dikarenakan kehinaan atau dikarenakan kelemahan. Tidak butuh Allah terhadap penolong-penolong. Tidak ada satupun yang bisa menolak perintahnya, dan tidak ada yang bisa memprotes hukum-hukumnya. Nah, ini penjabaran tauhidul rububiyah yang diringkas dengan
peringkasan yang bagus oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang pengertian tauhidur rububiyah ikhwan, yaitu apa? Naam, ifradullah taala bi af'alih. Ya, wa khulasatuhu huwa tauhidullah taala bi af'alih, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatannya. Kita esahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya dalam artian yang berhubungan dengan penciptaan, pengaturan dan penguasaan. Tayyib. Ifradullah ta'ala bil mulki wal khalqi wat tadbir. Ini kalau mau dijabarkan af'al itu ya af'alullah. Kalau mau disebutkan secara global, tidak keluar dari tiga hal ini, yaitu al-khalq wal mulk wat tadbir. Penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Taib. Pemberian rezeki, kemudian menghidupkan, mematikan, ini masuk dalam apa? Dalam tadbir, pengaturan. Taib dan seterusnya. Ini makna tauhidur rububiyah, tauhidullah taala bi af'alih. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan Allah. Sekarang apa makna Rabb? Ar-Rabbu yutlaqu fil lughati 'alal maliki was sayyidi wal mudabbir wal murabbi wal qayyimi wal mun'im. Rabb ya digunakan dalam bahasa untuk al-malik, raja, sayyid, junjungan, mudabbir yang mengatur, murabbi yang merawat, melindungi. Kemudian al-qayyim yang bertanggung jawab, al-mun'im yang memberi nikmat. Wala yutlaqu ghairu mudhafin illa 'ala Allah azza wa jalla. Dan tidak disebutkan secara mutlak tanpa diidhafahkan kecuali atas Allah. Kalau seorang mengatakan Ar-Rabbu, maka ini tidak boleh diarahkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza utliqa ala ghairihi udhifa faqila rabbu kadza. Kemudian apabila diinginkan makna selain Allah, kata Rabb ini harus diidhafahkan, seperti misalnya Rabbu kadza. Misalnya Rabbul Jamal. Maksudnya pemilik unta ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika ada unta yang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta menangis mengadu pada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa pemilik unta ini, dengan kata Rabb. Rabbu Rabbud Dar misalnya. Rabbud Dar yaitu pemilik rumah ini, dan seterusnya. Ini boleh digunakan kata Rabb untuk selain Allah, tapi syaratnya harus diidhafahkan. Fatabayyana bihadza anna Rabba yutlaqu 'ala Allahi mu'arrafan wa mudhafan. Maka jelas dengan hal ini bahwasanya Ar-Rabb itu bisa dimutlakkan atas Allah, dalam artian maknanya diarahkan kepada Allah secara mu'arraf dalam bentuk ma'rifat dan mudhaf dalam bentuk mudhaf. Fayuqal ar-rabbu, ini untuk Allah saja. Au rabbul alamin, ya, rabbul alamin, atau rabbun nas. Rabbnya manusia. Wala tutlaqu kalimatur rabbi ala ghairillahi illa mudhafah, dan tidak bisa digunakan kata Rabb kepada selain Allah kecuali dalam kondisi mudhaf. Misalnya Rabbud Dar, Rabbul Manzil, Rabbul Ibil. Pemilik rumah ini, pemilik tempat tinggal ini, pemilik unta ini. Ini makna dan penggunaan Rabb. Wa makna Rabbil Alamin ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbihim bi ni'amihi wa bi irsali rusulihi wa inzali kutubihi wa mujazihim ala a'malihim. Maksud Rabbul Alamin, Rabb pemilik semesta alam ini, yaitu pencipta mereka, yang menguasai mereka dan yang memperbaiki mereka, mengatur,
merawat mereka dengan nikmat-nikmatnya dan mengutus pada mereka rasul-rasulnya serta menurunkan kitab-kitabnya dan membalas mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fa inna rububiyyata taqtadi amral ibadi wa nahyahum wa jazaa'a muhsinihim bi ihsanihi wa musiihim bi isaatihi. Sungguhnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi perintah Allah terhadap hamba-hambanya dan larangan-larangan atas mereka. Karena Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, berarti apa? Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk memerintah dan melarang dan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan membalas dengan keburukan orang-orang yang berbuat buruk dengan siksa dan azab. Ini termasuk apa? Salah satu konsekuensi dari apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang yang beriman dengan rububiyah Allah dengan keimanan yang benar, maka dia adalah orang yang apa? Yang akan bersabar ketika hidup di dunia ini. Yang kemudian apa? Betul-betul beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia Rabb kita. Dia mengatur, yang memiliki kita. Ketika Allah tetapkan sesuatu, maka kewajiban kita adalah menerima, tidak protes. Dan ketika memerintahkan sesuatu, ya kewajiban kita melaksanakan. Baik tahu hikmahnya maupun belum. Demikian pula ketika melarang. Baik. Barakallahu fiikum. Ini sekilas tentang rububiyah dan masih tersisa pembahasan tentangnya, yaitu dalil-dalil, juga hukum mengingkari rububiyah dan fenomena penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah dan yang lainnya. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka